Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas sisi unik dan tersembunyi dari kehidupan kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh cinta yang tulus. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas tentang weton-weton paling menggoda yang konon katanya bikin banyak orang jatuh cinta tanpa sadar. Pernah gak kamu ketemu seseorang yang baru ngobrol sebentar aja udah bikin jantung deg-degan? Yang senyumnya bikin lupa logika, dan tatapannya bisa bikin kamu rela ngutang demi ngajak ngopi? Hati-hati, bisa jadi dia lahir di salah satu dari 4 weton paling penggoda dalam penanggalan Jawa. Tapi sebelum kita bongkar rahasia weton-weton ini, yuk bangun aura cinta dan energi positif kita bareng-bareng lur. Klik tombol like kalau kamu pernah naksir orang tapi gak tahu kenapa. Share video ini ke teman kamu yang auranya kayak magnet cinta. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga hatimu selalu dilimpahi kedamaian dan cinta yang tulus. Amin. Dalam tradisi Jawa, weton bukan cuma penanda hari lahir, tapi dipercaya membawa pengaruh besar pada kepribadian dan energi seseorang. Beberapa weton dikenal dengan kekuatan spiritualnya. Ada yang punya potensi rezeki besar, dan ada juga yang terkenal punya pesona luar biasa. Nah, video ini akan membahas 4 weton yang sering disebut sebagai weton paling penggoda, bukan dalam arti negatif, tapi karena daya tarik alami mereka yang kuat banget. Aura mereka bisa bikin orang terpikat, nyaman, dan susah melupakan. Kira-kira, kamu salah satunya nggak? Nih, weton pertama, Kamis Kliwon lur. Weton Kamis Kliwon sering disebut sebagai kombinasi yang sangat kuat dalam hal aura dan daya tarik lahir maupun batin. Orang yang lahir pada Kamis Kliwon biasanya dikenal karismatik, sulit dilupakan, dan punya semacam pesona misterius yang membuat banyak orang penasaran. Hari Kamis melambangkan spiritualitas dan kebijaksanaan. Sementara pasaran Kliwon membawa energi magis dan kekuatan batin. Ketika dua unsur ini bersatu, lahirlah pribadi yang memancarkan energi dalam yang tidak mudah ditebak. Tapi justru itu yang bikin mereka makin menarik. Pemilik weton ini cenderung punya pembawaan tenang. Tetapi di balik ketenangan itu ada kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka bisa membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan keberadaannya. Ketika mereka berbicara, orang mendengarkan. Ketika mereka diam, orang penasaran. Itu sebabnya banyak yang mudah jatuh hati pada mereka bahkan tanpa disadari. Yang membuat orang Kamis Kliwon begitu menggoda adalah cara mereka memperlakukan orang lain. Mereka tahu bagaimana membuat lawan bicaranya merasa istimewa. Tatapan mereka dalam, penuh makna. Kata-kata mereka tidak berlebihan, tapi mengena. Mereka tahu kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa Kamis Kliwon memahami isi hati mereka. Dari segi penampilan, orang Kamis Kliwon cenderung elegan dan rapi. Mereka tidak harus mengenakan pakaian mahal atau aksesoris berlebihan, tapi ada sesuatu dalam penampilannya yang enak dipandang. Gaya bicaranya pun halus dan berkelas, bukan dibuat-buat, tapi muncul dari karakternya yang matang. Namun, pesona besar ini juga bisa menjadi bumerang kalau tidak dikendalikan. Karena banyak yang tertarik pada mereka, orang Kamis Kliwon kadang bisa terjebak dalam hubungan yang rumit atau terlalu banyak fans yang membuat hidup mereka penuh drama. Mereka harus hati-hati dalam memilih pasangan, karena banyak orang yang hanya terpikat luarnya saja tanpa benar-benar memahami kedalaman hatinya. Dalam hubungan asmara, Kamis Kliwon adalah pasangan yang penuh kejutan. Mereka romantis tapi tak mudah ditebak. Mereka bisa jadi sangat perhatian hari ini, tapi esok harinya seolah menjaga jarak. Tapi justru itulah yang membuat orang makin tergila-gila. Mereka menciptakan ketertarikan lewat ritme yang tidak monoton. Kalau kamu pernah jatuh cinta sama seseorang yang bikin kamu kepikiran terus, padahal baru kenal, besar kemungkinan dia lahir di Kamis Kliwon. Weton ini seperti magnet, tak terlihat, tapi kekuatannya terasa. Dekat dengannya bikin tenang, jauh darinya bikin gelisah. Maka dari itu, hati-hati ya, jangan terlalu dalam kalau belum siap baper berat. Weton kedua, Rabu Pon lur. Rabu Pon adalah salah satu weton yang secara alami memancarkan pesona intelektual dan emosional yang membuat banyak orang terpikat, bahkan sebelum mereka sadar. Orang yang lahir di weton ini dikenal memiliki kepribadian yang cerdas, penuh ide,
dan mampu menghidupkan suasana dalam pergaulan. Mereka bukan tipe yang terlalu serius atau terlalu cuek. Justru perpaduan antara spontanitas dan kecerdasan mereka yang membuat banyak orang betah berlama-lama di dekatnya. Energi Rabu Pon seperti magnet yang menyenangkan. Mereka pandai membuat orang tertawa, nyaman, dan merasa diterima. Mereka adalah sosok yang bisa menyesuaikan diri di berbagai situasi. Bisa nyambung dengan anak muda, bisa nyambung dengan orang tua. Fleksibilitas inilah yang membuat mereka menjadi pusat perhatian dalam banyak kelompok sosial, tanpa harus mencarinya secara sengaja. Yang paling menggoda dari orang Rabu Pon adalah cara mereka membawa diri. Mereka punya gaya komunikasi yang kuat, humoris tapi tidak kasar, pintar tapi tidak sombong. Mereka suka berbagi cerita, dan entah kenapa ceritanya selalu menarik. Bahkan kisah sederhana pun bisa mereka bungkus dengan cara yang membuat orang lain terhanyut. Secara fisik, orang Rabu Pon mungkin tidak selalu mencolok, tapi aura mereka menyala. Mereka tidak takut jadi diri sendiri, dan itu yang membuat mereka tampak memikat. Banyak orang jatuh hati bukan karena penampilan luar, tetapi karena merasa dimengerti dan terhubung secara batin dengan orang Rabu Pon. Dalam hubungan asmara, Rabu Pon adalah pasangan yang penuh kejutan dan tidak membosankan. Mereka kreatif dalam mengekspresikan cinta, dan sangat suka memberi perhatian dalam bentuk yang unik. Mereka akan membuat pasangannya merasa seperti orang paling spesial di dunia. Tapi di sisi lain, mereka juga butuh ruang untuk tetap bebas mengekspresikan diri. Jika pasangan mereka terlalu posesif, mereka bisa menjauh pelan-pelan. Salah satu tantangan dari weton ini adalah kecenderungan untuk terlalu dekat dengan banyak orang, yang kadang disalahartikan sebagai flirting. Padahal sebenarnya mereka hanya bersikap ramah. Tapi inilah yang kadang membuat mereka terjebak dalam situasi rumit. Disukai banyak orang, tapi hanya bisa memilih satu. Kalau kamu pernah merasa nyaman ngobrol lama-lama sampai lupa waktu, lalu tiba-tiba kangen padahal belum lama berpisah, besar kemungkinan kamu sedang terpikat pesona orang Rabu Pon. Weton ini ibarat secangkir kopi hangat di pagi hari. Tidak terlalu manis, tidak pahit, tapi selalu dirindukan. Weton ketiga, Senin Legi Lur. Orang yang lahir pada Senin Legi dikenal punya daya tarik yang sangat halus tapi mengikat. Aura mereka tenang, wajahnya seringkali berseri, dan tutur katanya penuh kelembutan. Senin itu adalah hari awal, membawa semangat baru, sedangkan Legi dikenal sebagai pasaran yang manis dan bersih energinya. Gabungan keduanya menghasilkan sosok yang secara alami memesona tanpa harus banyak usaha. Seseorang yang lahir di weton ini biasanya punya sifat penyayang dan penuh perhatian. Mereka bukan tipe yang terlalu agresif dalam menunjukkan rasa suka, tapi justru karena itulah mereka terlihat misterius dan menawan. Dalam percakapan, mereka lebih suka mendengarkan dibandingkan mendominasi, dan ini membuat lawan bicaranya merasa dihargai dan dipahami. Efeknya, banyak orang yang mudah merasa nyaman, bahkan jatuh cinta hanya karena merasa didengarkan dan dimengerti. Secara penampilan, mereka mungkin tidak selalu mencolok, tapi ekspresi wajah, senyum yang tulus, dan sorot mata yang hangat membuat banyak orang merasa seperti ditarik secara perlahan. Banyak yang mengaku tidak bisa melupakan tatapan atau ucapan sederhana dari orang Senin Legi. Mereka punya semacam energi lembut yang merasuk ke dalam hati. Dalam hubungan asmara, orang Senin Legi bisa jadi pasangan yang sangat setia dan penuh pengorbanan. Mereka bukan tipe pencari sensasi atau drama, tetapi justru yang menjaga api cinta tetap menyala dengan perhatian-perhatian kecil yang bermakna. Namun, mereka juga cenderung sensitif dan bisa sangat terluka jika cinta mereka tidak dihargai. Orang-orang Senin Legi juga biasanya punya daya tarik spiritual. Mereka sering disukai oleh anak kecil, hewan peliharaan, bahkan orang tua. Ini karena energi mereka begitu tulus dan membawa ketenangan. Dalam konteks kehidupan sosial, mereka mudah disenangi, tapi sering juga diam-diam dikagumi dari jauh. Kalau kamu termasuk orang yang suka, baper, atau gampang nyaman dengan seseorang yang sederhana tapi hangat, hati-hati, bisa jadi kamu pernah klepek-klepek karena ketemu orang Senin Legi. Mereka ini ibarat lilin di ruangan gelap. Nggak menyilaukan, tapi selalu dirindukan kehangatannya. Weton keempat, Sabtu Pahing. Sabtu Pahing adalah weton yang seringkali tidak disangka-sangka memiliki daya tarik luar biasa. Di permukaan, orang yang lahir di weton ini terlihat tenang, serius, bahkan kadang dianggap kaku. Tapi jangan salah,
Justru dari ketenangan dan pendiriannya itulah muncul pesona yang kuat dan menggoda. Mereka bukan tipe yang suka menjadi pusat perhatian, tapi justru karena itulah banyak orang penasaran dan ingin mengenal mereka lebih dalam. Hari Sabtu identik dengan energi yang stabil, penuh perhitungan, dan cenderung keras. Sedangkan Pahing membawa sifat semangat dan daya juang. Perpaduan ini menghasilkan pribadi yang misterius, penuh tekad, dan sangat memesona bagi mereka yang suka tipe karakter col tapi hangat. Orang Sabtu Pahing biasanya punya prinsip hidup yang jelas. Mereka tidak suka basa-basi dan sangat menjunjung tinggi kejujuran. Tapi di balik ketegasan itu, mereka punya sisi lembut yang hanya mereka tunjukkan pada orang-orang tertentu. Dan disinilah letak daya tarik mereka. Tidak semua orang bisa masuk ke dunia mereka, sehingga ketika kamu merasa dipilih oleh mereka, rasanya sangat spesial. Aura Sabtu Pahing itu seperti udara musim hujan, sejuk, menyegarkan, dan bikin kangen. Mereka adalah pendengar yang baik dan suka memperhatikan detail kecil yang sering luput dari orang lain. Dalam hubungan, mereka tidak suka main-main. Sekali jatuh cinta, mereka bisa sangat setia dan total. Tapi jangan coba-coba mengkhianati, karena mereka juga bisa pergi tanpa menoleh lagi. Secara penampilan, Sabtu Pahing sering terlihat sederhana tapi rapi. Mereka tidak suka berlebihan, tapi selalu tahu bagaimana cara membawa diri dengan elegan. Pembawaan mereka cenderung kalem, tapi senyumnya bisa bikin jantung bergetar. Mereka juga tidak suka memamerkan perasaan, namun perhatian mereka ditunjukkan lewat tindakan nyata yang tulus dan konsisten. Tantangan terbesar dari weton ini adalah mereka kadang sulit membuka diri. Ini bisa membuat orang yang mendekati merasa ditolak atau tidak dianggap. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang mengamati dan menilai apakah orang tersebut bisa dipercaya. Tapi ketika mereka sudah percaya dan membuka hatinya, kamu akan merasa dicintai dengan cara yang sangat dewasa dan mendalam. Kalau kamu pernah merasa tertarik sama seseorang yang kelihatannya dingin, tapi tiba-tiba mengagetkanmu dengan perhatian kecil yang menghangatkan hati, mungkin kamu sedang jatuh cinta pada orang Sabtu Pahing. Weton ini ibarat buku klasik. Semakin dibaca, semakin dalam maknanya. Dan begitu kamu paham isinya, kamu akan sulit berpaling ke yang lain. Ulurku, punya weton penggoda bukan berarti kamu harus jadi tukang tebar pesona ke semua orang. Ya, gunakan aura dan karisma yang kamu miliki untuk membangun hubungan yang sehat dan membahagiakan. Ingat, daya tarik sejati bukan cuma dari wajah atau gaya bicara, tapi dari hati yang tulus, sikap yang menghargai, dan niat baik untuk saling menguatkan. Kalau kamu merasa belum punya daya tarik, percayalah, setiap orang punya auranya sendiri. Yang penting, kenali dirimu dan terus tumbuhkan kebaikan dalam dirimu. Gimana Lur? Apakah kamu termasuk dalam 4 weton penggoda tadi? Atau kamu pernah jatuh cinta sama seseorang yang auranya bikin kamu gak bisa tidur? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan membawa banyak manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jadi pribadi yang memesona dengan cinta yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.